Oke guys, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas soal yang minggu lalu sudah kita lakukan, yaitu mengisi value proposition canvas kita sendiri. Nah, setelah saya lihat dari tugas-tugas yang kalian sudah submit, masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kita bisa memvalidasi value proposition canvas kita itu dengan yang benarnya itu seperti apa. Jadi saya akan lakukan sebuah situasi di mana saya mengisi sebuah value proposition canvas sendiri, dimulai dari sisi yang sebelah kanan, yaitu si customer profile kita itu siapa, sampai kita mengisi kepada yang value atau nilai yang kita bisa berikan kepada permasalahan yang si customer kita itu hadapi sendiri. Jadi supaya tidak lama-lama, let's get into the video. Oke, jadi kita mulai kepada memvalidasi VPC kalian seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya di saat saya memeriksa tugas-tugas submission kalian masing-masing, ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin bisa kita perbaiki dengan tutorial berikut ini. Saya akan mengkondisikan bahwasannya saya akan mengisi VPC sama seperti kalian pada minggu lalu. Oke, nah seperti biasa, kita ingat bahwasannya untuk menjadi seorang entrepreneur, seperti kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu paling mudah adalah di saat kita itu mulai dari sesuatu yang memang kita sukai atau passionate about. Oke, jadi kita mulai dari situ dulu. Oke, let's start. Nah, mungkin seperti yang pernah saya bilang kepada kalian pada awal-awal pertemuan kita, saya itu suka sekali dengan yang namanya basket. Oke, dari kecil saya sudah suka dan bermain basket sejak dari 3 SD, dan sampai saat ini saya juga selalu coba untuk bermain. Itu kan secara detailnya, sesuatu yang saya suka. Sehingga kalau secara umumnya kita tarik sedikit, kita juga mengetahui bahwasanya my passion is in sports, olahraga. Jadi sebenarnya yang saya suka itu adalah olahraga. Ingat seperti yang tadi saya bilang bahwasannya kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur dan ingin menjalankan suatu bisnis, yang paling pertama kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita sukanya itu ngapain? Nah saya sukanya olahraga, khususnya tadi basket. Tapi kita coba overallnya aja. Sehingga di saat saya suruh kalian pada waktu itu adalah untuk melakukan kegiatan observasi. Observasi apa? Kembali lagi, seharusnya yang kalian observasi itu adalah suatu bidang yang memang kalian sukai. Seperti tadi saya bilang, saya suka dengan olahraga, basket gitu kan. Tapi di sini saya mengeneralisasikannya saja dengan mengatakan bahwa passion saya itu adalah dengan berolahraga. Nah, dengan paling gampang pada waktu itu saya mengobservasi adalah orang-orang yang suka melakukan olahraga sore. Di Medan kita tahu bahwasanya sering sekali orang olahraga sore itu di sekitaran taman gitu. Sehingga saya melakukan observasi saya itu di saat orang melakukan kegiatan olahraganya itu di taman. Nah, ada sesuatu yang saya lihat pada waktu itu. Banyak sekali olahraga-olahraga yang dilakukan oleh orang-orang yang saya observasi, termasuk orang yang lagi berlari gitu. Saya perhatikan banyak sekali orang yang berlari dan segala macam, dan juga melakukan olahraga-olahraga yang lainnya. Ada satu hal yang saya perhatikan, di saat mereka selesai melakukan olahraga mereka, satu hal yang pasti yang kejadian adalah mereka itu tiba-tiba haus. Mereka haus sehingga mereka mencari tempat jual minuman gitu. Mereka mencari tempat jual minuman, sehingga pada akhirnya yang paling umum mereka beli adalah sebuah botol air mineral gitu kan, botol plastik dengan air mineral gitu. Dan di antara itu ada juga orang-orang yang mengkonsumsi beberapa minuman yang lainnya, mungkin tidak terlalu sehat dan sebagainya. Tapi ya itu kan memang jadi pilihan daripada si customer itu sendiri. Sehingga saya mengetahui benar customer segment saya adalah anak muda yang suka berolahraga.
di situ setelah saya observasi, saya lihat kayaknya ada masalah yang terjadi. Oke, apa itu? Di saat mereka selesai berolahraga, susah mencari minum setelah dia itu berolahraga. Oke, kenapa? Karena setelah mereka lari misalnya, mereka nggak langsung minum, mereka mencari dulu tempat jual minum gitu, atau mereka justru kembali ke mungkin mobil mereka atau motor mereka untuk ngambil dompet mereka, uang mereka, baru mencari tempat minum, membeli minum, baru sampai mengkonsumsi minum tersebut gitu. Jadi ada masalah di situ. Kenapa? Seharusnya kan kita kalau misalnya setelah selesai olahraga, lebih baik, apalagi kalau kita memang betul-betul haus, langsung berkonsumsi untuk minum gitu. Jadi itu masalah yang saya lihat. Di saat ada si customer segmen saya, si anak muda yang suka olahraga, setelah berolahraga dia kecapean, haus, dia ada waktu yang diperlukan dia untuk dia ngambil duit, dia mengambil tas, dompet dan segala macam, beli, baru dia bisa tidak haus lagi dengan berminum apapun yang dibelinya, seperti itu. Oke. Nah, di situ seharusnya kita mulai cara mengisi si value proposition canvas kita. Oke. Nah, value proposition canvas, setelah kita mengetahui customer segment kita itu siapa dan masalah dia itu apa, baru kita dengan enak mengisi value proposition canvas kita. Yang pertama sekali yang kita isi apa? Yang paling kanan di atas, customer segment. Siapa? Itu tadi yang saya bilang, anak muda yang suka berolahraga. Oke. Nah, di sini yang sering saya lihat kesalahan dilakukan oleh teman-teman sekalian di customer jobs, itu yang harus pertama sekali kita isi. Apa definisi customer jobs? Customer jobs itu adalah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di saat itu tadi berolahraga. Oke. Contohnya apa? Customer jobs dia, si anak muda yang suka berolahraga itu, di saat dia ingin berolahraga, yang dilakukannya itu apa? Pertama, menuju ke tempat olahraga misalnya, lalu berolahraga. Setelah berolahraga mungkin dia lakukan pendinginan, lalu setelah itu mencari minum. Loh, mana ya, aku haus nih gitu. Baru membeli minum, baru pada akhirnya dia bisa minum. Itulah customer jobs. Oke, jadi saya rasa banyak teman-teman yang agak salah di sini. Jadi dengan tutorial ini saya harap kalian bisa lebih mengerti. Masuk kepada yang kedua. Setelah kita ketahui customer jobs, apa yang dilakukannya itu, kita harus cari tahu pains-nya apa. Nah, setelah saya melakukan observasi kepada yang dilakukan oleh si customer segment yang saya lihat, supaya saya mengetahui pains dia, yang saya lakukan waktu itu adalah langsung bertanya kepada si customer segment itu, si anak muda yang suka berolahraga itu. Kira-kira pas saat dia olahraga, apa sih yang jadi kendala dia atau derita dia di saat dia melakukan kegiatan olahraga? Yang menjawab itu antara lain ada capek, lalu iya bang, berkeringat gitu kan, terus haus, lalu kalau misalnya haus, kenapa nggak bawa botol minum? Iya, susah cari minumnya, kenapa nggak bawa botol minum gitu kan? Iya, karena kadang-kadang karena saya bilang kan susah kan kalau misalnya cari minuman yang betul-betul steril atau bagus. Iya, itu benar gitu kan. Kenapa nggak bawa botol minuman dari rumah? Kan kita tahu bahwa kalau misalnya kita bawa botol dari rumah lebih sehat gitu kan. Iya bang, karena susah bawa botol minumannya, nggak tahu mau ditaruh mana. Di saat kami olahraga, botol minuman itu nggak tahu mau ditaruh di mana, sehingga kadang-kadang bisa sering hilang, nanti nggak tahu, kelupaan, atau ada pula yang mau coba mencuri gitu kan. Atau sampai kadang-kadang ada juga orang yang botol minumnya itu sering lupa. Nah, itulah derita-derita dia di saat dia lakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Baru saya tanya, jadi enaknya kalau misalnya ada botol minuman, enaknya botol minuman itu seperti apa ya? Atau pas saat olahraga enaknya ada seperti apa ya? Itulah gains tadi. Saya tanya untuk berikutnya, gains. Ya bang, maunya ada tempat minum gratis ya, langsung tersedia di saat kita selesai olahraga, langsung tersedia. Oke. Kalau berkaitan sama botol minuman, kenapa? Ada nggak keinginan lain di atas botol minuman? Oh ya, maunya
ada pegangan botol itu bang, supaya kalau misalnya aku lari, botol minuman itu bisa tetap aku pegang tanpa mengganggu di saat aku melakukan aktivitas olahraga. Oke, gitu kan. Ada minum minum yang langsung tersedia, terus ada lagi yang menjawab tempat minumnya ada anduk, karena kalau misalnya setelah olahraga suka keringat, maunya daripada bawa tas dan segala macam, maunya di tempat botol minum itu bisa tersedia anduk sendiri gitu kan. Atau juga sampai kepada botol minum itu bisa menyimpan pernak-pernik mungkin seperti kunci motor, kunci mobil, atau uang. Justru kayak tadi kan dia salah satu permasalahan di saat dia itu ingin membeli, dia harus kembali dulu ke mobil atau kendaraan dia, ngambil dulu dompet, baru ke tempat dia, jadi nggak langsung gitu. Jadi itulah si customer segment kita. Sehingga dari customer profile yang kita sudah lihat tadi, kita sudah bisa mendeskripsikannya. Si anak muda yang suka berolahraga, di saat dia berolahraga, setelah itu dia ingin membeli minuman. Masalah dia di saat dia ingin membeli minuman, kenapa dia membeli minuman? Karena dia haus. Susah dia cari minum, dia berkeringat dia saat itu. Oke, karena dia nggak mau bawa botol karena dia sering kali lupa bawa botol, atau saat dia bawa botol rupanya hilang gitu. Dia pengen, si customer kita itu pengen di tempat olahraga itu ada tempat minum yang gratis, atau botol dia supaya dia enak berolahraganya ada tempat minumannya, pegangan minumannya, sehingga dia itu dengan gampang lakukan kegiatan olahraga, mungkin bisa menyimpan pernak-pernik dan sebagainya. Jadi dari semua customer profiling tadi, kita bisa mendeskripsikan dengan jelas si customer segmen kita, bukan lagi hanya anak muda yang suka berolahraga, tapi lebih detail kita bisa mendeskripsikannya. Nah, setelah dari situ kita pindah ke sebelah kiri, yaitu value map-nya. Oke. Value map kita mulai dari products and services. Oke. Di products and services itu mengenai semua hal yang bisa kita tawarkan kepada dia. Antara lain mungkin pas saya berpikiran, oke, berarti saya bisa memberikan dia sebuah botol minuman. Sebuah botol minuman yang mungkin ada sarung botolnya. Jadi dia bisa membawanya itu kemana-mana di saat dia itu lakukan kegiatan olahraga dia. Atau saya ada services yang lain, layanan antar minuman di saat orang olahraga, sebelum dia olahraga dia sudah memesan dulu minumannya, baru dia bisa lakukan olahraga dia. Setelah dia selesai, udah terdapat minuman yang dia sediakan, layanan antar minuman. Itulah products and services yang mungkin bisa saya sampaikan kepada si customer itu nanti. Oke. Nah, masuk kepada pain relievers. Pain relievers adalah istilahnya obat daripada derita si customer tadi. Nah, apa yang bisa kita kasih solusi kepada dia supaya dia itu pains yang dia dapat itu bisa terselesaikan. Jadi saya buat botol minuman yang BPA free karena dia takut minumannya itu nggak steril dan sebagainya. Baru saya kasih botol minuman dengan pegangan, karena saya tahu dia supaya kalau dia pegang terus berarti nggak bisa bakalan nggak hilang dong kan gitu. Botol minuman dengan nama sendiri gitu kan. Jadi botol minumannya itu supaya tidak hilang atau lupa dia taruh di mana, ada namanya, sehingga kalau misalnya nggak ketuker gitu dengan botol-botol minuman orang yang lain. Atau botol dengan yang custom design, jadi betul-betul tersendiri, sehingga dia itu sebenarnya bangga dengan membawa botol minuman itu. Ingat, pain relievers nggak mesti semua pains yang ada di si customer harus kita buat solusinya. Oke. Jadi nggak masalah kalau misalnya semua pains itu belum kita selesaikan. Yang penting kita ada membuat pain relievers ya, atau solusi dia yang kira-kira bisa menjawab kesusahan yang didapat oleh si customer. Masuk kepada gain creators. Gain creator saya buat di sini adalah botol minuman dengan gantungan kunci, sehingga kalau kendaraan dia bisa dia letak kunci kendaraan dia bisa diletak di botol minuman itu, di mana botol minuman itu sudah ada pegangannya, sehingga dia pasti membawanya kemana-mana. Botol minuman dengan
misalnya dengan tempat koin yang ada di bawah atau tempat uang yang bisa ditaruhnya di bawah, sehingga kalau misalnya dia haus atau perlu untuk membeli sesuatu gitu kan, dia bisa dengan gampang menyimpan uang atau segala pernak-pernik yang ada di itu. Berkaitan juga dengan gains yang diinginkan oleh si customer. Sehingga setelah kita lakukan ini, belum berarti kita sudah mempunyai sebuah bisnis yang berjalan. Dari sini baru kita menganalisa mana yang betul-betul fit kepada si customer. Kita urutkan mana yang paling penting bagi si customer, apa yang bisa kita tawarkan kepada dia, sehingga dari situlah kita tahu value utama kita adalah yang mana. Itu dia. Itu baru yang namanya value proposition canvas. Oke. Jadi semoga tutorial ini bisa sedikit membantu teman-teman sekalian. Jadi tugas kalian untuk minggu ini adalah memperbaiki value proposition canvas yang kalian miliki. Kalau punya pertanyaan silakan nanti langsung chat kepada saya dan kita akan bisa melakukan konsultasi di situ. Oke, terima kasih. Itu aja kesempatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.